Selamat siang. Topik kali ini kita akan membahas tentang strategi dan kartu nilai berimbang serta indikator kinerja utama pada Koperasi Citra Polinema pada tahun 2013 disampaikan oleh Bambang Sugiono, Agus Purwono, Politeknik Negeri Malang. Paper ini telah disampaikan di Seminar Nasional di Hotel Arya Gajayana Malang pada tahun 2013. Pendahuluan, pokok bahasan, yaitu membahas tentang pendahuluan, literatur study, metode riset, sehingga sampai referensi. Kemudian latar belakang daripada paper ini adalah adanya keterbatasan dana Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Yang kedua, target pemeringkatan terhadap koperasi yang masih perlu ditingkatkan lagi. Yang ketiga, pemeringkatan tahun 2011 ada sekitar 5.000 unit koperasi yang telah diberi peringkat. Yang keempat, jumlah koperasi pada tahun 2007 adalah 53.716 unit koperasi. Yang kelima adalah total koperasi di Indonesia sekitar 170.000 unit koperasi. Yang keenam, perlunya pengembangan perkoperasian di masa akan datang. Studi literatur yang pertama membahas tentang balance scorecard yang terdiri pada definisi, 4 perspektif, 4 sasaran strategi, dan indikator kinerja utama. Pertama kali, balance scorecard dikembangkan oleh Robert S. Kaplan dan David B. Norton di Harvard Business Review edisi Januari-Februari tahun 1992 yang membahas tentang kerangka berpikir komprehensif mengenai ukuran-ukuran kinerja atau performance untuk mengimplementasikan strategi. Awalnya dimanfaatkan untuk mencatat skor hasil kinerja para eksekutif. Yang kedua adalah balance scorecard berasal dari dua kata, yaitu balance, berimbang, dan scorecard, kartu skor. Balance berarti adanya keseimbangan antara performance keuangan dan non-keuangan, performance jangka pendek dan performance jangka panjang, antara performance yang bersifat internal dan performance yang bersifat eksternal. Sedangkan scorecard yaitu kartu yang digunakan untuk mencatat skor performance atau kinerja seseorang. Kartu skor juga dapat digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan oleh seseorang di masa depan. 4 perspektif adalah perspektif keuangan, yang kedua adalah perspektif pelanggan, dan ini proses bisnis internal. Yang keuangan adalah masa lampau, yang pelanggan dan proses bisnis internal adalah saat ini, dan di masa mendatang adalah learning and growth, pemberdayaan, pembelajaran dan pertumbuhan khususnya karyawan untuk mencapai visi dan strategi daripada korporasi atau perusahaan. 4 perspektif tadi adalah perspektif keuangan, yaitu hasil keuangan seperti apa yang diharapkan oleh manajemen. Yang kedua, perspektif pelanggan, bagaimana memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah proses bisnis internal, yaitu proses kerja kunci yang harus dilakukan untuk meningkatkan kontribusi lembaga. Yang keempat adalah pembelajaran dan pertumbuhan, bagaimana mutu sumber daya manusia, organisasi, dan information technology, dan anggaran dikelola dan dikembangkan oleh organisasi atau perusahaan. Di sini 4 perspektif sebagai kerangka kerja strategi untuk melakukan aksi. Ada klarifikasi dan menerjemahkan visi dan strategi, yang di sini adalah komunikasi dan jaringan, kemudian umpan balik strategi dan pembelajaran, juga perencanaan dan penyusunan daripada target untuk mencapai kartu nilai berimbang. Di sini adalah roadmap atau scorecard map, yaitu peta kartu nilai berimbang perusahaan. Berawal dari pembelajaran dan pertumbuhan, di sini kita akan melihat indikator-indikator mengembangkan kepuasan pelanggan, mengembangkan produktivitas karyawan, memperbaiki sistem penilaian kinerja karyawan. Dari sini kita akan meningkat menjadi mengamati daripada perspektif proses bisnis internal, yaitu berkaitan tentang pencapaian keunggulan operasional, hubungan mesin penggerak dan permintaan via pelanggan, kemudian mengelola pertumbuhan via inovasi, implementasi kebijakan lingkungan yang baik. Dari sini kita bisa memperoleh juga perspektif pelanggan, yaitu membahas tentang memelihara kepuasan pelanggan, customer satisfaction, perluasan pangsa pasar market share, meningkatkan
akuisisi pelanggan. Dari sini untuk mencapai keuangan yaitu mengelola efisiensi biaya, meningkatkan pertumbuhan pendapatan, dan dalam jangka waktu yang lama meningkatkan nilai pemegang saham. Strategi inisiatif berangkat daripada pertumbuhan dan pengembangan keterampilan dan database pelanggan. Dari sini meningkat dari proses bisnis internal yaitu saluran penjualan pendapatan, penerimaan dan kualitas, kemudian saluran penjualan pendapatan dan rataan menang kalah, kemudian perspektif pelanggan yaitu nilai uang dan hubungan untuk mencapai pertumbuhan penjualan dan pertumbuhan margin atau keuntungan, yaitu perspektif keuangan. Di sini kita bisa lihat tujuan, pengukuran, target, dan program nilai. Ini adalah literatur berkaitan tentang rencana strategi yang berangkat dari visi, misi, dan seterusnya sampai prosedur. Adapun terminologi daripada masing-masing adalah ini. Visi, misi adalah, vision adalah to realize the impossible dream. Sampai prosedur ada vision, mission, objektif, strategi, polisi, program, budget, dan prosedur 8 untuk membuat rancangan strategi. Sasaran strategi adalah sangat penting. Kemudian sasaran ini jika dicapai akan membantu mewujudkan visi. Dari sini kita akan memperoleh sasaran strategi yang berkaitan tentang satu, pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan penerimaan, peningkatan dividen, peningkatan laba, return on investment, dan diversifikasi pendapatan, dan lain-lain. Ini form daripada Key Performance Indicator. Di sini ada perspektif keuangan 25%, perspektif pelanggan 25%, perspektif proses bisnis internal juga 25%, pembelajaran dan pertumbuhan juga 25%. Berimbang. Dari sini kita dapatkan beberapa sasaran strategi dan indikator kinerja utamanya, target berapa, realisasi berapa, kita bisa menghitung nilainya, berapa persentasenya. Metode penelitian adalah pendekatan kualitatif atau deskriptif. Hasil, ini contoh. Ini adalah indikator kinerja utama bidang keuangan, juga pelanggan dan proses internal bisnis dan pembelajaran pertumbuhan. Sasaran strategis ini dalam jangka waktu lama meningkatkan nilai pemegang saham. Sedang Key Performance Indicator adalah laba, pertumbuhan laba, pendapatan, pertumbuhan pendapatan, dan rasio overhead cost. Di sini kita dapat targetnya misalkan 5.000 miliar, realisasinya ternyata 5.100 miliar, sehingga 5.100 dibagi 5.000 dikali 100% adalah 102. Demikian juga yang seterusnya. Dari sini dijumlahkan 516 dibagi 1, 2, 3, 4, 5, maka diperoleh 103,25 dibagi karena ini seperempatnya atau 25% dikalikan 25% diperoleh 25,8%. Demikian juga pelanggan didapat 23,42% dengan cara yang sama. Proses bisnis internal juga diperoleh 24,8%, untuk learning and growth dapat 3,75, sehingga totalnya didapat 97,77%. Targetnya adalah 100%. Diskusi tentang rencana strategi, kita dapatkan visi adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan melalui perkoperasian. Diskusi hasil, dari sini kita dapatkan kesimpulan, yaitu kesimpulan yang pertama adalah persentase perspektif keuangan di atas 25%, yaitu 25,8%, persentase perspektif pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran adalah dan pertumbuhan adalah di bawah 25%, tapi sekitar 25%, 23,42, 23,8, dan 23,75. Sedangkan total daripada persentase total 4 perspektif adalah 97,7%, mendekati 100%. Sudah bagus. Referensi, daftar pustaka, dan biodata. Disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono, jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang.
Terima kasih, sampai jumpa lagi.